Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta mendapat keluhan dari masyarakat. Bahkan tercatat kualitas udara di Jakarta masuk dalam kondisi tidak sehat. Beberapa hari terakhir ini kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi buruk. Bahkan berdasarkan data dari Nafas Indonesia, polusi udara di Tangerang Selatan menjadi juaranya. Tangerang Selatan, Banten, menduduki peringkat pertama sebagai kota paling berpolusi di Indonesia. Selama 7 hari terakhir, terhitung sejak tanggal 23 hingga 30 Mei, polusi udara di Tangerang Selatan jauh di atas kota di Jakarta. Bahkan kualitas udaranya jauh di atas rekomendasi WHO. Sementara berdasarkan data resmi IQ Air, pada pukul 6 pagi DKI Jakarta menduduki peringkat kedua dan masuk kategori berwarna merah atau tidak sehat. Sedangkan berdasarkan laporan kualitas udara dunia IQ Air pada 2 Juni 2023, Indonesia menempati peringkat teratas sebagai negara paling berpolusi. Pemirsa, seperti tadi informasi yang saya sampaikan bahwa ternyata kondisi kualitas udara di Jakarta sudah mulai tidak sehat. Sementara masyarakat harus tetap beraktivitas seperti salah satunya di Gelora Bung Karno ini, tempat kami saat ini berada. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kawasan Gelora Bung Karno untuk berolahraga pada pagi dan juga sore hari, namun ternyata dalam kondisi kualitas udara yang tidak sehat. Artinya secara tidak sadar kita menghirup polusi udara setiap harinya. Namun untuk informasi lebih jelasnya sekaligus menambah pengetahuan kita pemirsa, saya akan coba paparkan apa sebenarnya yang menjadi indikator dalam penentuan kualitas udara dan bagaimana menghitung kualitas udara ini. Kita akan menggunakan standar ataupun indikator yang dikeluarkan oleh IQ Air, yakni aplikasi yang digunakan untuk membaca kualitas udara dan juga untuk menyediakan kualitas udara. Untuk melihat kategori indeks kualitas udara, ada sejumlah kategori yang masuk di dalamnya, yakni 0 sampai 50 itu masuk dalam kondisi baik, 51 sampai dengan 100 itu sedang, 101 sampai 150 tidak baik untuk kelompok sensitif, kemudian 151 sampai dengan 200 itu tidak sehat, 201 sampai dengan 300 sangat tidak sehat, 301 sampai dengan 500 lebih itu sangat berbahaya. Bagaimana kemudian kondisi di Jakarta jika kita melihat berdasarkan indikator yang dikeluarkan IQR ini? Jakarta berada dalam kondisi tidak sehat karena kalau dari aplikasi IQR saat ini di kawasan GBK berada di angka 164, merah, tidak sehat. Artinya cukup berbahaya bagi kesehatan kita. Selanjutnya kita akan coba melihat ada partikulat meter atau PM yang menjadi salah satu indikator juga untuk menilai bagaimana kondisi kualitas udara. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PM 2,5 dan juga PM 10 yang sering disebut oleh masyarakat sebagai partikel di udara yang berbahaya. PM 2,5 ini adalah partikulat meter atau polusi partikel yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Bahkan kalau menggunakan perbandingan ukurannya 36 kali lebih kecil daripada diameter sebutir pasir atau 30 kali lebih kecil daripada diameter rambut manusia. Bayangkan betapa kecilnya partikulat ini atau partikel ini. Kemudian untuk PM 10 tentunya lebih besar daripada PM 2,5, ukurannya 5 sampai dengan 7 kali lebih kecil dari diameter manusia. Selanjutnya karena kita tadi sudah membahas bagaimana kecilnya PM 2,5 ini, apa kemudian dampaknya atau seberapa bahayanya PM 2,5 ini? PM 2,5 ini berbahaya pemirsa karena satu tidak terlihat, kemudian dia tidak dapat disaring oleh tubuh sehingga bisa saja mengendap di dalam tubuh dan ini bisa berbentuk debu, bisa berbentuk asap, kotoran, jelaga yang kita tidak sadari ternyata kita hirup setiap harinya. Selanjutnya kita akan melihat apa penyakit yang bisa terjadi atau penyakit yang bisa muncul dengan kualitas udara yang seperti ini. Ada jangka pendek dan juga ada jangka panjangnya. Kalau kita melihat jangka pendeknya mungkin
Anda juga bisa merasakan pemirsa, ada influenza, kemudian rinitis, serangan jantung, asma, hingga menyasar ke penyakit kulit seperti eksim dan juga jerawat. Lalu jangka panjangnya bisa mengalami penyumbatan darah, pneumonia, infeksi peradangan pada saluran udara dan juga kantong udara. Bahkan sejumlah pengamat dan juga peneliti menilai kualitas udara ini menjadi silent killer bagi warga ataupun bagi masyarakat. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana bahayanya kualitas udara yang buruk ini dengan dokter spesialis paru dari RSU Persahabatan Jakarta. Ada Dr. Erlang Samudro bersama kami di sini. Selamat pagi, Dr. Erlang, bisa bergabung bersama kami di sini. Dr. Erlang ini, pemirsa, sedikit ternyata sudah olahraga dari pagi di Gelora Bung Karno. Sehat, Dok? Sehat. Fresh sekali ya, Dok. Ya. Dok, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana cukup berbahayanya ini, dokter, sedikit cerita tadi olahraga di sana sempat ngos-ngosan nggak, Dok, dengan udara seperti ini, Dok? Kalau sekarang sih udaranya sih cukup baik ya, kalau lihat-lihat sini sih nggak seger sih, nggak. Segar ya, Dok, ya. Mungkin juga salah satu faktornya karena lagi libur ya, Dok. Oke, dokter, seberapa bahayanya sih sebenarnya polutan PM2,5 maupun PM10? Karena kalau tadi saya paparkan partikelnya sangat kecil bahkan tidak terlihat, Dok. Oke, kita perlu lihat di sini polusi udara itu dibagi dua, ada partikel atau yang kelihatan oleh mata, kemudian ada gas. Nah, gas itu seperti CO2, SO2, nah itu gas hasil dari pembakaran sih sebenarnya. Yang kedua, ada partikel itu kecil-kecil, debu-debu kecil itu. Nah, ada yang ukurannya 10 mikron, ada yang ukuran 2,5 mikron. Yang 2,5 mikron sangat halus sekali, tidak bisa difiltrasi oleh masker. Jadi dia bisa langsung masuk ke pembuluh darah dan kemudian menimbulkan reaksi di dalam tubuh kita. Sedangkan kalau PM10 itu lebih besar. Biasanya dia akan tersangkut di saluran napas kita. Nah, itu yang menimbulkan gejala-gejala akut seperti tenggorokan nggak enak, kemudian rinitis, asmanya kambuh. Nah, itu. Dokter Erlang, tadi saya sempat menyebut kepada pemirsa bahwa kualitas udara yang seperti ini itu silent killer. Boleh dikonfirmasi benar nggak sih, Dok? Ya, memang polusi udara salah satu penyumbang untuk predisposisi terjadinya penyakit-penyakit yang kronik, seperti penyakit jantung, stroke, kemudian PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Dan kalau kita lihat polusi udara yang sangat tinggi gitu, kita bisa samakan seperti orang merokok. Jadi kalau orang merokok satu batang, kira-kira mungkin ISPU-nya atau PM2,5 itu bisa sampai di atas 200 atau 300. Berarti memang berbahaya juga sebenarnya ya, Dok. Oke, Dokter Erlang, kita akan lanjut lagi. Namun pemirsa, kita akan coba lihat dulu bagaimana pendapat masyarakat mengenai kualitas udara yang ada di Jakarta maupun di wilayah Indonesia pada umumnya berikut ini. Aku rasa memang beberapa minggu terakhir ini ngerasa iya. Cuman kalau pengalaman, sebetulnya sebelum kualitas udara akhir-akhir ini itu memburuk, 1 tahun sebelumnya, tahun lalu tuh saya pernah mengalami keguguran yang kata dokter adalah disebabkan oleh polusi udara. Jadi ternyata waktu setelah saya keguguran, itu dokter langsung tanya saya gitu, pekerjaannya apa? Kebetulan pekerjaan saya itu adalah kerja di luar lapangan, di lapangan yang memang sehari-harinya selalu di luar lapangan, 90% pasti di lapangan ya kan. Terus dokter bilang, oh berarti ini memang faktor keguguran saya selama 2 kali keguguran kebetulan di tahun lalu itu adalah karena polusi udara. Ternyata polusi udara itu juga sangat berpengaruh pada sistem reproduksi perempuan dan juga laki-laki gitu. Jadi, kalau mengatasinya sih paling biasanya kalau terpaksa harus keluar ruangan, mau nggak mau pakai masker, karena kan sebelum-sebelumnya kita kan juga sudah terbiasa pakai masker, jadi lebih sering lagi pakai masker. Terus abis itu mungkin untuk pemerintah ya, himbauan aja sih untuk lebih mensosialisasikan bahayanya polusi udara, karena ternyata polusi udara nggak cuma sebatas bisa merusak paru-paru atau bisa bikin batuk dan pilek pada anak atau mungkin bisa menyebabkan kanker juga, tapi ternyata bisa mempengaruhi sistem reproduksi perempuan gitu loh. Maksudnya untuk program wanita-wanita yang mau hamil juga ternyata harus lebih gencar lah sosialisasinya gitu, karena memang banyak perempuan yang ternyata masih belum tahu kalau polusi udara itu berbahaya untuk kita-kita yang terutama perempuan gitu. Terasa banget sih ya Kak sekarang ini, kalau misalnya pas lagi hamil ini lebih sering nyesek, karena kan emang udara di Jakarta ini emang agak-agak polusinya parah banget, apalagi kalau di jalan raya. Kayak misalnya kendaraan, asap kendaraan bermotor dan lain-lain. Kayaknya sulit ya, dari tahun ke tahun juga emang kayaknya udara nggak akan.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, kemudian obrolan kita bersama dengan Dr. Erlang, dokter spesialis paru dari RSUP. Dokter, kalau tadi sebenarnya juga disebut ini berpotensi bagi kesehatan, mengganggu kesehatan, tapi kan kalau kita lihat masyarakat memanfaatkan waktu dan juga ruang terbuka untuk berolahraga. Sebenarnya untuk olahraga dengan kondisi cuaca yang tidak sehat, udara tidak sehat seperti ini, gimana sih dok sebenarnya dok? Ya, sebenarnya ada hitungannya ya, kalau udara sekian bisa beraktivitas sampai berapa lama dan jenis olahraganya apa, itu ada kurvanya sebenarnya. Dan tapi intinya saya sampaikan bahwa di dalam kondisi udara seperti apapun tetap olahraga itu mempunyai manfaat lebih besar dibandingkan resiko untuk terjadinya kerugian terhadap kesehatan. Jadi, tapi yang baiknya di jam berapa dok biasanya dok? nah, kapan kita berolahraga dan kapan kita melakukan aktivitas, itu kita bisa lihat ketika sebaiknya kita mengecek ketika kita akan beraktivitas, kita mengecek kondisi udara setempat ketika kita akan olahraga. Kalau lihat di sini, kalau di GBK ini kan kita lihat 143 ya untuk PM2,5-nya, yaitu tidak sehat untuk orang yang beresiko, berarti orang yang punya penyakit kronik, kemudian punya masalah penyakit komorbid yang lama, misalnya jantung, PPOK, kemudian asma, ya itu tidak disarankan kalau untuk yang ini. Atau dia menggunakan masker untuk saat beraktivitas. Dok, artinya masker masih bisa kah untuk melindungi kita dari polusi udara, dan ada imbauan khusus nggak sih dok buat masyarakat dok kalau misalnya menjawab keluhan masyarakat soal kualitas udara? Kalau masker pasti melindungi ya, pasti melindungi, walaupun seberapa melindunginya tergantung dari jenis masker, kemudian cara pemakaian dan banyak faktornya. Jadi intinya adalah masker itu seberapapun tetap akan melindungi kita dari bahaya dari polusi udara ini. Dok, sedikit kita membahas mengenai kesehatannya dok. Bagaimana sebenarnya cara kerja paru-paru kita dalam memfilter udara sampai tadi PM2,5 itu tidak bisa difilter dok? Ya, kalau kita lihat ya, kita punya sistem pertahanan tubuh, seperti di hidung kita ini ada bulu-bulu hidung itu, dan kemudian ada sekretnya, itu tugasnya untuk memfiltrasi dari partikel-partikel yang kecil-kecil tadi, sehingga dia bisa menempel dan kemudian dibuang. Nah, masalahnya ini yang di 2,5 ini, di 2,5 dia karena sangat kecilnya sekali, dia tidak tersedimentasi di dalam saluran pernapasan kita, tapi dia bisa terus, karena dia sangat kecil sekali, dia bisa terus sampai masuk ke dalam pembuluh darah. Itu menimbulkan peradangan di seluruh tubuh, sehingga akibatnya dia ketika terus-menerus terjadi peradangan, itu akan mempunyai resiko terjadinya penyakit jantung, kardiovaskuler, kemudian PPOK. Dan kemudian kalau paling jeleknya adalah ini mempunyai salah satu resiko untuk terjadinya kanker paru. Wow, berarti sangat berbahaya juga ya. Artinya masyarakat juga perlu untuk melihat ketika Anda beraktivitas, pemirsa juga perlu untuk melihat bagaimana kualitas udara sebelum keluar atau beraktivitas di luar. Baik, terima kasih banyak Dr. Erlang atas penjelasannya. Kalau mau lanjut berolah lagi, silahkan dokter, terima kasih banyak. Dan pemirsa, tentunya kita berharap juga nanti ada tindak lanjut ataupun kinerja kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat maupun pihak pembuat kebijakan untuk bisa bersama-sama mengatasi kualitas udara yang buruk ini, sehingga jangan sampai udara yang segar, udara yang sehat hanya tinggal kenangan. Kembali ke Anda Marvin dan juga Valencia Melvisi dengan informasi kalian, teman-teman, silahkan. Terima kasih Cecil untuk informasi dan juga pembahasannya. Kami menantikan dan merindukan cuaca dan udara yang baik untuk Jakarta. Betul. Kita tunggu ya Marvin, mungkin ada suatu saat nanti.